Ini adalah Kuta, yang merupakan jantung pariwisata Pulau Bali. Selama puluhan tahun, ia menjadi magnet bagi jutaan orang yang mencari surga tropis, keramaian, dan kegembiraan. Di sini, di Jalan Legian, setiap malam adalah perayaan keberagaman, tawa, dan kebebasan. Tapi, di balik gemerlap lampu malam itu, sebuah rencana keji sedang dirajut. Rencana yang didorong oleh ideologi kebencian, rencana yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Sorry, it's DJ. Pada 12 Oktober 2002, pukul 11 malam, neraka turun ke Pulau Dewata. Inilah kisah lengkap dan detail tragedi terorisme paling mematikan di Indonesia. Sebuah narasi tentang duka, investigasi epik, dan perjuangan melawan lupa. Halo teman-teman, welcome back to Jurnal Faro. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk flashback pada sebuah tragedi besar yang membuat mata dunia menatap kepada Indonesia. Dan ini menjadi titik balik Pulau Bali. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tetaplah bersama kami di Jurnal Faro. Malam itu adalah malam Sabtu yang biasa. Jalan Legian ramai, didominasi wisatawan asing dari Australia, Inggris, hingga Amerika yang berkumpul di bar dan klub terkenal. Paddy's Pub dan Sari Club hanya terpisah beberapa puluh meter adalah episentrumnya. Di dalam Sari Club yang berkapasitas ratusan orang, musik berdentum kencang. Orang-orang berdansa. Mereka tidak tahu, di dekat pintu, mobil Mitsubishi L300 berisi 1 ton campuran bahan peledak berjenis potasium klorat dan TNT sudah terparkir. Sebelumnya, pada pukul 22 WITA, sebuah mobil berhenti di tengah jalan, depan Sari Club, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jalan Legian, Kuta Bali. Beberapa orang di sekitar lokasi berusaha untuk mengurai kemacetan dengan mendorong mobil tersebut. Tetapi, seorang saksi mata melihat sopir mobil tersebut baru saja turun, lalu bergegas melarikan diri dengan berboncengan sepeda motor. Mobil itu meledak saat orang-orang tersebut mulai mendorong mobil. Pukul 23:05 WITA, ledakan pertama terjadi di dalam Paddy's Pub. Ini adalah bom rompi, bom bunuh diri, yang dibawa oleh seorang eksekutor. Daya ledaknya relatif kecil, tapi cukup untuk menimbulkan kepanikan massal. Saat ratusan orang lari ke jalanan yang gelap, mereka langsung menuju titik ledakan yang sesungguhnya. Pukul 23:08 WITA, di seberang Sari Club, bom mobil meledak. Dentuman ini sungguh luar biasa. Diperkirakan setara dengan daya ledak 150 sampai 200 kg TNT. Boom! Sari Club, sebuah bangunan semi permanen, sekali hentak luluh lantak. Api menjulang tinggi ke langit Kuta. Lubang kawah sedalam lebih dari 1 meter tercipta di jalanan. 10 menit kemudian, untuk mengalihkan perhatian dan menambah teror, sebuah bom jinjing kecil meledak di Renon, dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Sebuah penanda jelas bahwa serangan ini memiliki target global. Total korban jiwa yang dicatat mencapai 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka. Korban tewas, warga negara asing sebanyak 164 orang. Warga negara Indonesia sekitar 38 orang. Dan total korban sebanyak 202 orang. Korban terbesar adalah wisatawan muda dari Australia, 88 orang. Tapi di antara 38 WNI, terdapat banyak pekerja lokal, pelayan bar, supir taksi, dan pedagang yang hanya mencari nafkah. Rumah sakit Sanglah di Denpasar dipenuhi korban dengan luka bakar parah dan trauma ledakan. Proses identifikasi jenazah menjadi horor tersendiri.
tim forensik harus bekerja keras mengidentifikasi korban yang tak lagi utuh, menggunakan tes DNA, gigi, dan sidik jari. Sebuah operasi forensik terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Dampak tragedi ini menjalar ke seluruh sendi kehidupan Bali. Pariwisata, yang menyumbang sebagian besar pendapatan Bali, lumpuh total. Tingkat hunian hotel anjlok dari sekitar 75% menjadi di bawah 10%. Ribuan karyawan hotel, restoran, dan toko souvenir dirumahkan. Kerugian fisik bangunan tercatat lebih dari 5,5 miliar rupiah, angka tahun 2002. Belum termasuk kerugian industri pariwisata yang mencapai ratusan miliar per tahun. Ini adalah pukulan telak bagi ekonomi lokal. Dalam hitungan jam, tim investigasi gabungan dibentuk. Jejak dimulai dari sisa-sisa bom mobil. Polisi menemukan potongan kendaraan yang diidentifikasi sebagai mobil Mitsubishi L300. Melalui nomor sasis yang tersisa, polisi berhasil melacak pemilik mobil yang kemudian mengarah ke Amrozi bin Nur Hashim. Amrozi, seorang montir dari Lamongan, Jawa Timur. Ia ditangkap pada 5 November 2002. Dan pada saat diinterogasi, ia justru menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Seringai tawa yang membuatnya dijuluki tersangka cengeng. Pengakuannya membuka jaringan terorisme yang lebih luas. Penyelidikan mengungkapkan bahwa serangan ini didalangi oleh sel Jemaah Islamiyah JI yang dipimpin oleh trio bersaudara yaitu Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, dan Ali Imron serta otak utama Imam Samudra. Imam Samudra atau Abdul Aziz yang merupakan perencana dan pengatur logistik. Ia ditangkap di Pelabuhan Merak pada 26 November 2002 saat mencoba kabur. Kemudian Ali Gufron atau Mukhlas, kakak Amrozi, pemimpin lapangan yang memberikan instruksi eksekusi. Dan yang ketiga bernama Ali Imron, adik dari Amrozi, salah satu perakit dan eksekutor bom Jinjing, yang kemudian menjadi justice collaborator. Sebagian besar pelaku, termasuk Mukhlas, Imam Samudra, dan perakit utama Dr. Azahari Husin dan Noordin M. Top yang saat itu masih buron, memiliki latar belakang pelatihan militer di Afghanistan. Motif mereka adalah pembalasan atas penindasan umat muslim di berbagai belahan dunia, dan mereka melihat Bali sebagai target barat yang sah. Kala itu, proses persidangan kasus bom Bali 1 menjadi perhatian dunia. Pengadilan digelar di Denpasar, dan ratusan saksi dihadirkan, termasuk para penyintas. Para pelaku utama didakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang baru disahkan setelah tragedi ini. 3 pelaku utama, Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, ketiganya divonis hukuman mati. Mereka tetap menunjukkan tidak adanya rasa penyesalan. Bahkan mereka menganggap dirinya syuhada atau martir. Setelah proses banding yang panjang, akhirnya eksekusi mati dilakukan terhadap ketiganya pada 9 November 2008 di Nusa Kambangan, Cilacap. Hanya Ali Imron yang mendapatkan keringanan hukuman seumur hidup setelah ia menunjukkan penyesalan, meminta maaf kepada korban, dan bekerja sama mengungkap jaringan JI. Ledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Sayangnya, otak perakit bom, Dr. Azahari Husin, dan operator lapangan Noordin M. Top baru tewas dalam penyergapan polisi beberapa tahun setelahnya. Latar belakang peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat. Karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana.
Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Tragedi bom Bali meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh total bagi para penyintas, seperti Nilu Erniati yang kehilangan suaminya di Sari Club. Hidup berubah drastis. Ia harus berjuang menghidupi kedua anaknya sambil terus melawan trauma. Namun, dari puing-puing itu muncul kekuatan. Bali dan Indonesia bangkit. Solidaritas antara warga lokal dan komunitas internasional menguat. Setiap tanggal 12 Oktober, mereka berkumpul di Monumen Ground Zero untuk upacara peringatan, membacakan 202 nama, dan menegaskan komitmen pada perdamaian. Tragedi ini adalah titik balik bagi Indonesia. Pemerintah meningkatkan keamanan, termasuk di bandara dan objek vital. Yang terpenting, dibentuknya Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror Polri, menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan terorisme di tanah air. Walaupun bom Bali 2 pada tahun 2005 sempat mengguncang kembali, efektivitas Densus 88 berhasil melumpuhkan jaringan teroris secara signifikan. Dari sini kita belajar bahwa melawan terorisme bukan hanya tugas aparat, tetapi tugas kolektif untuk menjaga kerukunan dan menolak ideologi ekstremis. Hari ini Kuta kembali ramai. Tawa dan musik kembali terdengar di Jalan Legian. Tapi di hati setiap warga Bali dan Indonesia, monumen ini adalah janji. Kita tidak akan pernah melupakan. Tragedi bom Bali 2002 adalah pelajaran pahit tentang rapuhnya kedamaian dan pentingnya persatuan. Mari kita terus membangun dan menjaga Indonesia agar peristiwa kelam seperti ini tidak pernah terulang lagi. Bagian mana dari kisah ini yang paling berkesan bagi Anda? Tuliskan komentar Anda di bawah dan mari kita terus sebarkan pesan perdamaian. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten sejarah yang mendalam. Terima kasih udah klik video ini and see you on the next video.